Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya akan memberikan pandangan saya kenapa Pastor Andi melakukan pelayanan kesembuhan yang mana banyak orang dari agama lain mengalami kesembuhan. Mengapa itu terjadi? Sebab biasanya begini saudara terkasih, bahwa pelayanan kesembuhan seperti yang kita ketahui diadakan melalui KKR, kebaktian kebangunan rohani. Di kalangan Kristen sendiri, kebanyakan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang beragama Kristen. Ya. Tetapi hal ini berbeda kalau kita melihat dari pelayanan Pastor Andi Simon. Ini adalah sesuatu yang berbeda dan baru dalam pelayanan kekristenan di Indonesia. Saya melihat ini adalah bagian daripada sebuah penggenapan firman yang terjadi pada zaman Yesus. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan tentang pelayanan Tuhan Yesus yang tidak hanya fokus kepada orang Yahudi. Pelayanan Tuhan Yesus yang tidak hanya fokus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia dan yang mengikuti Dia. Tetapi setiap orang yang belum percaya kepada Dia, bahkan belum menyatakan diri bahwa mereka adalah umat yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disembuhkan oleh Yesus. Sakit apapun. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang saya lihat bahwa kenyataan daripada Injil itu terjadi di Indonesia melalui pelayanan Pastor Andi Simon, di mana banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui Pastor Andi Simon. Dan sebenarnya, saudara yang terkasih, kenapa saya fokus membahas tentang pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon? Karena saya sendiri menyaksikan setiap video yang ada, saya menemukan pengertian-pengertian baru tentang Injil. Bahwa pelayanan kesembuhan ilahi itu bukan fokus kepada orang-orang percaya saja. Saya menemukan alasan kenapa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Ternyata saudara yang terkasih, kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, kita akan temukan kisah tentang pelayanan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Injil dan kemudian diceritakan kembali melalui surat-surat para rasul saudara yang terkasih. Dan di situ sangat banyak orang yang hadir, yang mengikuti kemana saja Yesus pergi untuk memberitakan berita kerajaan Allah. Mereka ikut dan mereka yang sakit itu dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita coba baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara perhatikan, mungkin saudara berkata dari kata mereka memuliakan Allah Israel menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Yesus. Begini saudara yang terkasih, kenapa mereka memuliakan Allahnya Israel? Itu menunjukkan bahwa mereka belum memiliki keyakinan akan Tuhan mereka yang mampu menyembuhkan mereka secara real, sehingga mereka memuliakan Allah Israel. Kenapa? Karena asal muasal Yesus ini orang Yahudi. Mereka benar-benar belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena mereka masih mengingat Allahnya Israel. Mengapa mereka mengingat Allahnya Israel? Karena yang mereka tahu adalah Yesus ini orang Yahudi dan punya Tuhan, Tuhannya Israel. Mereka belum tahu pasti ya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah Mesias yang menyembuhkan mereka sendiri. Sehingga mereka memuliakan Allahnya Israel. Lalu kenapa Yesus mudah sekali menyembuhkan mereka? Kenapa mereka tidak berseru kepada Allah Israel untuk menyembuhkan mereka? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi realitanya adalah Yesus menyembuhkan mereka tanpa menanyakan mereka siapa Tuhan yang mereka percayai. Tanpa bertanya. Maka itu saudara perhatikan, Yesus memberikan pelayanan kesembuhan itu tanpa mengetahui apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan atau belum. Dan dari kisah ini saudara terkasih membuktikan bahwa Yesus tidak peduli apakah mereka mau mengakui dia sebagai Tuhan atau tidak. Yang jelas Yesus melakukan pelayanan kesembuhan kepada mereka yang sakit apa saja. Dari kisah ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus tidak peduli siapapun yang sakit harus mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Karena mujizat itu bonus. Mujizat itu tidak menjamin keselamatan. Mujizat itu adalah sebuah pengalaman rohani yang dinikmati oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang sakit secara fisik dan sembuh itu pengalaman rohani mereka, yang mana tubuh mereka yang sakit mengalami kesembuhan, dan itu hanya bersifat sementara. Demikian juga yang terjadi dalam pelayanan Andi Simon. Saya bertanya-tanya, kenapa mereka yang belum percaya kepada Yesus, bahkan beda-beda agama, datang kepada Andi Simon untuk didoakan dan mereka mengalami kesembuhan? Saya mendapatkan jawaban bahwa sama seperti yang saya utarakan tadi, bahwa mujizat itu diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Sama seperti keselamatan diberikan cuma-cuma. Hanya manfaat daripada mujizat untuk kebutuhan tubuh ini, seperti sakit disembuhkan, tubuh ini sembuh dan sehat, itu hanya mengalami masa hidup sementara di bumi. Dan manusia atau orang yang mengalami kesembuhan dari sakitnya juga akan mati. Kemudian orang yang lapar dan diberi makan itu hanya kenyang sebentar saja. Kemudian nanti berapa hari lagi atau berapa jam lagi lapar lagi. Nah, kuasa mujizat yang Yesus lakukan itu adalah kuasa yang memang digunakan untuk menjawab kebutuhan manusia di bumi ini. Kenapa demikian? Karena firman itu memiliki kekuatan untuk dapat membuktikan kuasanya bahwa Tuhan yang sebenarnya bertanggung jawab atas semua manusia. Jadi Yesus datang kepada semua manusia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi selain percaya kepada Yesus, saudara yang terkasih, orang juga berhak mendapatkan mujizat. Nah, mereka melihat bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, mereka mengikuti Yesus. Dan kuasa yang ada di dalam Yesus untuk menyembuhkan orang sakit adalah kuasa yang aktif, tanpa mereka harus menunjukkan mereka percaya total kepada Yesus. Dan buktinya saudara yang terkasih, setelah mereka disembuhkan, baru mereka memuliakan Allahnya Israel. Sama halnya dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Ketika dia melakukan pelayanan kesembuhan, banyak orang setelah disembuhkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan memang pelayanan kekristenan seperti itu, tidak ada paksaan, siapapun boleh. Siapapun yang sakit boleh didoakan dalam nama Tuhan Yesus, silakan saja. Dan kalau percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun juga bukan karena dia, tetapi karena ada Roh Kudus yang menaruh karunia iman kepada orang itu, sehingga dia memiliki iman untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, saudaraku yang terkasih, saya mau mengatakan begini, bahwa pelayanan pemberitaan firman
dan mujizat kesembuhan, mujizat apa saja untuk menjawab kebutuhan hidup manusia di dunia ini, itu dilakukan dengan cuma-cuma. Dan Tuhan tidak rugi, Kristus tidak rugi karena digunakan namanya. Tidak ada pencemaran nama baik Yesus di situ dalam melakukan mujizat. Tidak ada, karena Yesus memang Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan mujizat tanpa meminta balas budi, tanpa meminta ganti rugi. Tidak ada. Yesus tidak pernah rugi. Dan Yesus juga ketika melakukan mujizat tidak memasang harga. Dan memang tidak ada harga untuk sebuah mujizat. Karena begini, berbeda sekali dengan yang dilakukan dokter, ya. Siapapun yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, itu ada harganya karena itu memang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wajar saja, ya, wajar saja. Tetapi bagi Yesus tidak ada seperti itu. Dan itulah yang Pastor Andi lakukan. Saya mau sampaikan bahwa setiap orang percaya, orang Kristen di bangsa ini yang melakukan pelayanan kesembuhan juga harus melakukannya tanpa harus memperhitungkan orang itu dari suku mana, dari agama mana. Karena firman Tuhan dengan kuasa mujizat itu harus dinyatakan kepada setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesembuhan. Siapapun yang sakit harus didoakan. Entah dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak masalah, doakan saja. Tidak harus dia masuk agama Kristen, tidak harus. Karena firman itu bukan untuk orang yang harus masuk agama Kristen, tidak ada. Alkitab tidak menunjukkan bahwa orang yang harus didoakan itu wajib masuk agama Kristen, tidak ada. Yang ada adalah orang harus menerima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kristus melakukannya dengan cuma-cuma, tanpa pemaksaan, tanpa meminta imbalan atau tanpa meminta bayaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapapun saudara, agama apapun saudara, boleh saudara memberi diri untuk didoakan oleh orang-orang Kristen. Tidak masalah. Karena memang kuasa firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku dan bangsa, ya, bahasa dari manapun saudara. Siapapun saudara berhak menerima mujizat. Siapapun saudara berhak juga menerima keselamatan. Juru selamat adalah Kristus Yesus dan Tuhan sendiri. Ya. Sekian tanggapan saya tentang pelayanan Pastor Andi Simon yang sangat terkoneksi dengan firman Tuhan. Dan menurut saya memang itulah pelayanan Tuhan Yesus yang tanpa memandang suku, agama apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menikmati mujizat.